Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan pembuatan video ini dengan baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Aini Lestari dengan NIM L1A119054 dari kelas R001. Saya merupakan mahasiswa dari program studi kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya ditugaskan oleh Bapak Dr. Fors Bambang Irawan SP MSc IPU selaku dosen pengampu pada mata kuliah silvikultur. Pada siang hari ini, saya akan menjelaskan terkait materi pembahasan yaitu teknik pemeliharaan tanaman. Setelah sebelumnya kita melakukan kegiatan pembibitan dan juga kegiatan penanaman, kegiatan selanjutnya yang wajib kita lakukan yaitu kegiatan pemeliharaan ataupun perawatan terhadap tanaman yang sudah kita tanam sebelumnya. Pada kegiatan pemeliharaan tanaman ini, terkhusus untuk pemeliharaan tanaman hutan, kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan dengan tujuan untuk menjamin keberhasilan tanaman yang sudah kita tanam sebelumnya. Keberhasilan ini dapat diperlihatkan ketika kita melihat bahwasanya kondisi tegakan dari tanaman yang sudah kita tanam mempunyai kualitas yang baik dan juga sesuai dengan tujuan penanamannya. Pemeliharaan hutan memerlukan biaya yang tidak sedikit dan juga memerlukan waktu yang sangat panjang. Oleh karena itu, tindakan pemeliharaan hutan harus memperhatikan syarat-syarat agar segala sesuatu yang kita kerjakan tidak menghasilkan kerugian. Lalu, apa saja ketiga syarat dalam pemeliharaan hutan itu? Yang pertama yaitu hal wajib yang harus kita miliki, yaitu menguasai teknis yang meliputi kelengkapan peralatan dan keterampilan tenaga kerja. Yang kedua, tindakan pemeliharaan tidak boleh merusak lingkungan. Dan yang ketiga yaitu biaya yang digunakan ataupun biaya yang dikeluarkan dari kegiatan pemeliharaan tersebut harus dapat dikembalikan dari hasil yang dipelihara. Selanjutnya yaitu pemeliharaan sangat diperlukan karena terdapat masalah-masalah besar. Contohnya yaitu masalah yang biasanya kita temukan yaitu permasalahan pada kematian bibit. Tidak semua bibit yang kita tanam dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan sesuai dengan yang kita inginkan. Tidak semua bibit yang ditanam di lapangan yang sudah kita tentukan itu dapat hidup. Lalu setelah beberapa minggu sampai beberapa bulan setelah kegiatan penanaman tersebut, maka jumlah bibit yang mati biasanya dilakukan pada saat awal penyiangan. Banyak faktor yang mempengaruhi kematian bibit di lapangan, diantaranya yaitu keterampilan dari kita yang menanam, terutama kedalaman penanaman atau kegemburan tanah di sekitar akar tidak sesuai dengan jenis tanaman yang kita tanam. Yang kedua yaitu kondisi cuaca yang berubah setelah pasca kegiatan penanaman. Yang ketiga yaitu kondisi anakan akar yang rusak atau bibit tersebut stres karena transportasi dari lokasi persemaian ke lokasi penanaman. Yang selanjutnya yaitu kondisi tanah yang kurang baik atau tergenang mungkin dan erosi permukaannya. Yang selanjutnya yaitu karena adanya serangga dan juga gulma kompetitor dan juga binatang yang biasanya pada beberapa binatang, contohnya yaitu babi, mereka biasanya merusak atau menyeruduk sehingga tanaman itu mati dan juga tumbang. Bibit yang kita gunakan pada kegiatan penyulaman harus sehat dan tentunya lebih baik dari bibit yang sudah mati tadi. Untuk permasalahan selanjutnya yang biasanya kita temukan ketika kita melakukan kegiatan perawatan yaitu pertumbuhannya lambat atau tidak normal. Kadang-kadang pohon muda pertumbuhannya lambat tetapi tidak mati. Ini terjadi karena kapan saja, tetapi yang paling umum terjadi sebelum tajuknya saling menutup. Cirinya yaitu pohon tersebut hanya hidup dengan daun kecil, tidak sehat, dan tumbuh hanya beberapa sentimeter per tahun. Yang selanjutnya, lalu apa saja yang menyebabkan pertumbuhan tersebut tidak tumbuh dengan baik dan normal? Ada beberapa sebab, diantaranya yaitu kita salah memilih jenis tanaman dengan lokasi penanaman, salah memilih jenis dan pemilihan jenis toleran dan intoleran yang kurang tepat,
Pada kondisi terbuka, instia juga tumbuh sangat lambat, sedangkan pada kondisi naungan dapat tumbuhan 2 atau lebih dari 1 tahun. Yang kedua, kekurangan hara akut secara langsung, dan sebagian besar masalah hara disebabkan oleh kondisi tanah yang jelek seperti drainase jelek, erozisi permukaan, atau pencucian berat. Yang selanjutnya yaitu kondisi fisik tanah yang jelek karena kompak atau erosi. Hal ini umum terjadi pada hutan yang ditebang atau pada rotasi kedua di mana kegiatan pembalakan menyebabkan kekompakan tanah dan juga erosi. Yang selanjutnya yaitu tidak adanya mikroorganisme simbiotik yang berguna seperti mikroza dalam rhizobium. Yang selanjutnya yaitu ada beberapa jenis yang mempunyai pertumbuhan yang tidak sebiasa seperti rumput yang sering terjadi pada Pinus merkusi. Dan yang terakhir adalah kurangnya penyiangan. Adapun kurangnya penyiangan dan juga naungan berat yang terlalu lama. Lalu bagaimana cara mengatasi pertumbuhan yang lambat dan tidak normal tersebut? Pada umumnya hal yang pertama kali dilakukan untuk mengatasi pertumbuhan tanaman yang lambat adalah dengan mengontrol kompetisi dengan vegetasi pengganggu melalui penyiangan. Namun, bila sudah diidentifikasi dengan tepat adanya kekurangan hara, maka tindakan pemupukan sangat dianjurkan apabila kita mengetahui bahwasanya memang terjadi kompetisi pada kawasan tersebut. Lalu perbaikan segi fisik dari sifat fisik tanah tersebut setelah kegiatan penanaman biasanya susah dilaksanakan dan biayanya lebih tinggi. Bila pertumbuhan yang lambat disebabkan oleh sifat fisik tanah tersebut, maka sebaiknya tanaman dibatalkan atau diganti dengan tanaman baru. Dengan mempersiapkan lahan yang lebih baik, terlebih dari yang sebelumnya. Tapak yang jelek dan mengakibatkan pertumbuhan jelek sebaiknya tidak ditanami. Yang kedua, yang selanjutnya itu adalah kegiatan penyiangan. Kegiatan penyiangan merupakan kegiatan pembuangan vegetasi pengganggu dengan tujuan untuk menghindarkan persaingan hara, air, dan juga cahaya. Kegiatan penyiangan ini dilakukan mulai tahun pertama sampai tajuknya saling menutup dan mencapai ukuran tertentu sehingga bisa atau kompetisi dan penekanan pertumbuhan gulmanya, dan 2 tegakan atau 2 langkah dalam kegiatan penyiangan harus dilakukan diantaranya yaitu mengontrol gulma di permukaan tanah meliputi kontrol terhadap rumput, herba, dan semak yang secara langsung berkompetisi dengan tanaman baru yang harus dikontrol sejak penanaman pertama. Yang kedua yaitu pembersihan dan kegiatan pembebasan meliputi kegiatan pembangunan tanaman terhadap pengganggu dan pembuangan pohon yang tidak diinginkan dan juga ataupun liana, dan kegiatan ini dilakukan beriringan dengan pembuangan gulma di permukaan dan diperlakukan dalam jangka waktu beberapa tahun. Perlunya kegiatan penyaingan. Vegetasi pengganggu ataupun gulma sebagai kompetitor tanaman pohon dapat mengganggu melalui beberapa cara, diantaranya yaitu gulma secara langsung sebagai kompetitor terhadap cahaya, air, dan unsur hara, dan juga gulma dapat melilit pohon dan akhirnya mematikan seluruh penaungan yang berat. Yang selanjutnya yaitu vegetasi permukaan yang lebat menyebabkan meningkatnya peluang kebakaran dan juga sebagai pelindung binatang dari serangan predator seperti tupai. Lalu intensitas penyiangan diantaranya yaitu ada jenis pohon. Untuk jenis pohon yang memerlukan cahaya pada saat pertumbuhan itu biasanya contohnya seperti akasia mangium, dan penyiangan ini sangat penting dilakukan. Tapi untuk pohon yang menghendaki naungan pada waktu mudanya seperti meranti sangat tergantung pada penaungan alami, sehingga pembersihan total justru akan mengganggu pertumbuhan dari tanaman meranti tersebut. Yang kedua yaitu kondisi tanah, di mana kesuburan tanah, adanya biji gulma dan stum yang masih hidup, serta perlakuan persiapan tempat tumbuh, semuanya mempengaruhi jenis dan vigor pertumbuhan gulma. Yang terakhir itu ada iklim, di mana curah hujan sangat mempengaruhi pertumbuhan gulma. Frekuensi penyiangan lebih sering di daerah basah dibandingkan di daerah yang kering.
Namun dengan demikian penyiangan di daerah kering terutama terhadap gulma yang ada di sekitar pohon adalah sangat penting karena gulma sebagai kompetitor utama di air tanah. Selanjutnya yaitu kegiatan pemupukan. Sebagaimana tanaman yang lain, sebagaimana manusia yang kita membutuhkan tenaga dan energi dari kegiatan makan, maka tumbuhan juga memerlukan pemupukan sebagai sumber energi agar tanaman tersebut dapat tumbuh dengan baik. Pada kegiatan pemupukan ini biasanya pohon memerlukan makanan untuk pertumbuhannya. Lalu makan untuk pohon tersebut unsur hara atau secara populer disebut dengan pupuk. Pupuk ada bermacam-macam bentuk, ada yang padat, ada yang cair, dan padat misalnya yaitu pada urea, NPK, TSP, dan lain-lain. Pertumbuhan pohon akan terhambat apabila terdapat kekurangan dari unsur hara yang kita lakukan tadi. Lalu dengan semakin meningkatnya kegiatan penanaman pohon di kawasan hutan, maka di daerah tropis pemupukan sangat diperlukan karena ada beberapa macam alasan yang diantaranya yaitu pertumbuhan pohon sangat cepat sehingga kebutuhan unsur hara juga tinggi. Dengan rotasi yang pendek pada kondisi tanah yang miskin hara, deplasi unsur hara akan terjadi. Yang kedua, rotasi pendek sehingga pemupukan akan lebih ekonomis. Yang ketiga yaitu meningkatnya proyek rehabilitas dan penghutanan kembali atau reboisasi kembali. Meskipun penggunaan satu atau dua jenis saja untuk mempermudah pengelolaan dan seragam hasilnya, namun jenis-jenis tersebut mungkin tidak semuanya sesuai pada tapak yang disediakan. Sehingga diperlukan input nutrisi untuk membantu pertumbuhannya. Yang keempat yaitu pada beberapa tapak penambahan sedikit nutrisi dapat memperlihatkan perbaikan pertumbuhan yang luar biasa. Contohnya yaitu penanaman boron pada eukaliptus yang tumbuh di padang rumput dan ZN pada pinus di Madagaskar dan Australia. Untuk pemupukan dilakukan apabila terjadi kekurangan hara. Pada umumnya pohon menunjukkan kekurangan hara dikarenakan oleh tumbuhnya tanah yang kritis, yaitu yang kedua siklus hara kurang baik yang disebabkan oleh akumulasi bahan-bahan organik sehingga terjadi imobilisasi unsur hara. Yang ketiga yaitu adanya pencucian oleh air hujan, yang terutama pohon yang tumbuh di daerah dengan curah hujan tinggi. Yang keempat yaitu pohon yang tumbuh di daerah yang curah hujannya sedikit ataupun kering. Yang terakhir itu adalah tidak adanya cendawa atau mycorrhiza dan rhizobium. Secara umum, pohon yang kekurangan nutrisi mempunyai tanda-tanda sebagai berikut. Yang pertama yaitu pertumbuhannya satganan atau vigoran ataupun rendah. Yang kedua, terjadi perubahan warna pada permukaan daun. Biasanya pada daun yang memiliki seharusnya berwarna hijau, apabila dia tidak mendapatkan sesuai nutrisi yang didapatkan, daunnya akan warnanya lebih pudar dan tidak segar, tidak berwarna hijau. Yang ketiga yaitu terjadi perubahan anatomi dan keguguran pucuk pada mata tunas serta juga keriting. Waktu pemberian pupuk sebaiknya memperhatikan tahap perkembangan pohon tersebut. Beberapa saat setelah penanaman, yaitu dalam 3 bulan pertama setelah pasca kegiatan penanaman. Yang kedua, setelah penanaman sampai penutupan kanopi dan menunjukkan tanda-tanda defisiliasi. Yang ketiga, saat awal penjarangan, dan yang terakhir adalah 3-10 tahun sebelum rotasi tebang. Lalu yang kegiatan selanjutnya adalah kegiatan pemangkasan, di mana pemangkasan cabang merupakan kegiatan pemotongan cabang yang masih hidup dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kayu atau produk kayu dan akhir daur. Mata kayu yang terlalu besar biasanya akan mempengaruhi kekuatan kayu sehingga perlu dikontrol melalui kegiatan pemangkasan ini. Produksi kayu yang mensyaratkan bebas mata kayu adalah untuk produksi veneer atau dekoratif. Yang kedua, kayu konstruksi untuk mendapatkan kekuatan yang homogen dan mudah mengerjakannya. Yang ketiga yaitu kayu untuk tiang transminasi yang memerlukan kayu bebas lubang untuk mencegah masuknya cendawa ataupun rayap. Lalu pemangkasan rendah merupakan kegiatan pembuangan cabang pada ketinggian 2 meter ke atas atau pada saat kanopi sudah tertutup. Ini disebut sebagai pemangkasan bawah dan dilakukan untuk hal-hal berikut. Yang pertama,
mempermudah jalan masuk untuk penangkisan tanaman. Yang kedua yaitu mengurangi bahaya api. Yang ketiga mempermudah posisi penjarangan. Dan yang terakhir adalah memproduksi kayu yang bebas mata kayu di bagian pangkalnya. Lalu pemangkasan rendah merupakan pekerjaan manual yang memerlukan biaya yang besar dan peralatan yang digunakan meliputi kampak, gergaji, dan juga singsaw. Lalu kegiatan penjarangan. Penjarangan merupakan kegiatan operasional guna mengurangi jumlah pohon dalam suatu tegakan. Kegiatan ini pada umumnya dilakukan beberapa tahun setelah daur dan dimulai beberapa tahun setelah kanopinya menutup. Secara ringkas, tujuan dari penjarangan ini dari suatu tegakan adalah untuk mengurangi jumlah pohon agar pohon yang ditinggalkan mempunyai cukup ruang dan perkembangan tajuk dan akarnya dapat berkembang biak, rapi, dan mencapai ukuran yang digunakan dengan cepat. Yang kedua, untuk menciptakan tegakan yang higienis dengan membuang pohon-pohon yang mati karena penyakit, rusak yang mengurai kompetisi dan menghindari stres yang akan melangsungkan timbulnya penyakit. Yang ketiga yaitu menghilangkan pohon-pohon yang jelek pada proses pertumbuhannya, contohnya itu bengkok, mengganggu, dan lain-lainnya. Yang keempat, memberikan kenyamanan bagi pohon-pohon yang mempunyai bentuk atau figur yang bagus sebagai tegakan akhir daur. Yang terakhir yaitu mendapatkan pemasukan antara dari penjualan kayu dan juga penjarangan. Dari berbagai macam bentuk pemeliharaan tersebut, harapan yang kita harapkan yaitu bahwasanya tumbuhan tersebut dapat tumbuh dengan baik tanpa adanya terkena serangan hama ataupun penyakit. Demikianlah tadi penjelasan dari saya. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.